Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di agenda studium general pembukaan kelas bahasa Arab dasar untuk program metode teori kunci dan Arabiah Baina Yadai. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah para peserta yang telah hadir di ruang Zoom ini, juga kepada ikhwah dari tim Maisi dan mungkin khusus kepada Al-Ustadz Muhammad Atim sebagai guru kita semua, Mudir Markas Ilmu Syar'i. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu agenda kita pada stadium general pada kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kemudian nanti ada taujih dari Al-Ustadz Muhammad Atim, Mudir Markas Ilmu Syar'i. Kemudian selanjutnya akan ada pengenalan pembimbing dan peserta, dan kemudian juga nanti akan dipaparkan juga silabus terkait pembelajaran dan teknis pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti setelah pemaparan dari para pembimbing juga nanti diberi kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, mungkinnya barangkali ada yang belum jelas, itu boleh nanti ditanyakan, kemudian informasi dan penutupan. Baiklah ikhwah sekalian, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu agenda taujih dari Al-Ustadz Muhammad Atim, Mudir Markas Ilmu Syar'i. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Jazakallah kepada MC yang sudah memberikan kesempatan pada acara ini, dan saya selaku mudir ya dari MAIS Markas Arabiah dan Ilmu Syar'i, yang pertama mengucapkan selamat datang ya, marhaban, ahlan wa sahlan kepada para peserta yang akan mengikuti program pembelajaran, khususnya dalam kesempatan kali ini adalah pembelajaran bahasa Arab sebagaimana yang sudah diketahui ya informasinya. Di sini saya akan sedikit memaparkan terlebih dahulu tentang mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Walaupun tentu dengan adanya niat ya dan keminat ya untuk mendaftarkan diri dalam program pembelajaran bahasa Arab ini, ya tentu masing-masing dari peserta berangkat dari kesadaran ya akan pentingnya belajar bahasa Arab ini, ya khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Tetapi agar semangat itu agar lebih terarah ya dalam mempelajari bahasa Arab,
Ya, tentu akan lebih baik jika kita juga memahami atau membimbing ilmu semangat itu dengan ilmunya. Kita lihat misalnya di sini slide-nya. Sebagaimana yang sudah diinfokan bahwa program bahasa Arab yang akan kita laksanakan itu ada 2 program ya. Jadi para peserta bisa memilih ataupun mengikuti kedua-duanya, silakan kalau memang ada kemampuan. Ya, yaitu program MTK, metode teori kunci, membaca dan memahami Arab gundul. Jadi MTK itu singkatan dari metode teori kunci. Yang kebetulan ini buku yang saya susun ya, yang memuat tentang ilmu nahwu dan tasrif. Karena 2 ilmu inilah yang sangat diperlukan untuk kemampuan bisa khususnya membaca Arab gundul. Arab gundul artinya Arab yang tidak bersyakal ya, tidak berharokat. Bagaimana untuk bisa membacanya? Nah, itu dibutuhkan paling tidak 2 ilmu ini. Ya, cuma nanti sisi yang saya tawarkan dalam buku ini yaitu diantaranya ya bahwa biasanya orang belajar nahwu shorof, teori nahwu shorof itu terlalu banyak teori gitu ya, membahas teori tapi masih kurang praktek di dalam membaca Arab gundulnya. Jadi penerapannya itu kadang masih bingung ya. Jadi ada yang sudah belajar teori nahwu shorof, pas praktek membaca Arab gundul itu masih kebingungan. Jadi masih belum mahir ya di dalam menerapkan kaidah-kaidahnya itu. Maka dibuatlah di sini teori-teori dan latihan-latihan ya untuk bisa membaca Arab gundul. Nah, yang kedua program ABY atau Arabiyah Bayanaya Daik itu kemahiran berbahasa ya, khususnya aktif dalam mendengar dan berbicara ya, dilengkapi oleh kemampuan membaca dan menulis. Jadi kalau untuk ABY ini lebih kepada keaktifan ya di dalam mendengarkan, mengucapkan kosakata, mempraktekkan dialog ya, hiwar gitu ya, sehingga melalui program ABY ini peserta lebih banyak mendapatkan pengalaman ya di dalam mempelajari bahasa Arab ya, dari kosakata dan kalimat-kalimatnya. Jadi banyak mengenal berbagai kosakata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Cuman tidak terlalu fokus kepada teorinya. Jadi dia lebih kepada praktek. Ya, kalau untuk MTK teorinya dulu dijelaskan, diperjelas, lalu kemudian praktek penerapannya seperti apa ya ke dalam teks-teks Arab gundul. Nah, mengapa kita mesti mempelajari bahasa Arab? Yang pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa pilihan Allah untuk wahyunya yang terakhir, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim ya yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya ya, karena Allah menurunkannya dengan bahasa Arab. Ya, kita bisa membayangkan betapa banyak ya bahasa-bahasa di dunia ini, berapa ribu bahasa yang ada di dunia ini. Tapi dari sekian banyak bahasa itu, Allah hanya memilih bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu punya kedudukan yang istimewa. Ya, sehingga dengan dipilih oleh Allah itu menjadi terangkat ya posisi bahasa Arab itu yang tadinya hanya sebagai bahasa orang Arab saja, ya, tetapi menjadi bahasa umat Islam dimanapun mereka berada. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab itu bukan mau jadi orang Arab, ya kan? Atau kita seakan-akan dijajah oleh orang Arab untuk belajar bahasanya. Tidak, ini adalah dorongan bahkan kewajiban dalam agama kita.
Ya, karena sholat harus pakai berbahasa Arab. Ya, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fardu ain. Ya, untuk memahami syariat yang fardu ain seperti syahadat. Ya, orang masuk Islam kan harus bersyahadat. Syahadat itu bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti dia harus paham syahadat itu apa makna ya, kandungan di dalam syahadat itu. Lalu kemudian lebih jauhnya apa konsekuensi sehingga menjadi benarlah Islam seseorang. Sholat, zikir dan doa. Ya, sehingga ada kadar yang wajib setiap muslim itu untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya eh, ya khususnya untuk ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, fardu ain. Sedangkan yang selebihnya, ya yang lebih dari ukuran fardu ain, itu masuk kategori fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, ya ilmu Islam ini sangat luas, ya yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab mereka, ya tidak bisa dipelajari tanpa kemampuan bahasa Arab. Jadi ilmu Islam ini telah dikembangkan oleh para ulama ya selama berabad-abad dari awal mula penyusunan ya ilmu-ilmu keislaman ya dalam kitab-kitab itu kan ditulis dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini untuk memahaminya tidak bisa diwakili oleh bahasa terjemahan. Ya, inilah nanti yang menjadi keistimewaan bahasa Arab itu tidak bisa digantikan oleh bahasa lain. Makanya orang yang mempelajari Islam hanya dari bahasa terjemahan dengan yang mempelajari langsung dari kitab-kitab berbahasa Arab itu hasilnya akan berbeda. Ya, hasilnya akan sangat berbeda. Alasan wajib belajar bahasa Arab nih sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida ya Shiratal Mustaqim, yang alasannya sangat jelas sekali. Fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sungguhnya jiwa bahasa Arab adalah bagian dari agama, wa ma'rifatuha fardun wajib. Mempelajarinya merupakan kewajiban. Fa inna fahmal kitab wa sunnah ya la yufhamu, ini adalah yang kali ini. La yufhamu illa bi fahmil lughatil arabiyyah. Ya, dan keduanya tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, ini agak salah penulisan. Suatu yang menjadi wasilah dapat terlaksananya suatu kewajiban adalah juga termasuk wajib. Ini merupakan kaidah usul fikih yang ketahui ya oleh para ulama, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, perantara yang bisa mengantarkan kepada kewajiban itu hukumnya juga menjadi wajib. Karena kewajiban tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perantara tersebut. Memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Wajib bagi setiap muslim. Ya. Nah, untuk bisa memahaminya adalah dengan bahasa Arab. Seorang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa bahasa Arab. Berarti ya belajar bahasa Arab juga menjadi wajib hukumnya. Keutamaannya ya misalnya di antara ulama yang menyebutkan keistimewaan bahasa Arab. Itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya ketika menafsirkan surat Yusuf ya ayat 2 ya yang tadi di video dibacakan. Kata Ibnu Katsir, falihada anzala asyrafal kutuba wa dzalika li anna lughatal arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsaha ya wa aktsaruha dan seterusnya. Hal itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih dari semua bahasa. Paling jelas, paling luas, dan paling kaya dalam mengungkapkan makna-makna yang membekas pada jiwa. Oleh karena itu dia telah menurunkan kitab paling mulia dengan bahasa paling mulia kepada Rasul paling mulia melalui utusan malaikat paling mulia. Diturunkan di wilayah bumi paling mulia. Turunnya diawali di bulan paling mulia sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempurnaan padanya dalam semua seginya. Itu jelas. Jadi seharusnya dengan surat Yusuf ayat 2 saja bagi seorang muslim itu cukup untuk mendorong ya dirinya bersemangat dalam belajar bahasa Arab.
Ya inna nahnu nazzalna apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkannya adalah Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ya, agar kalian berakal. Artinya agar kalian cerdas, memfungsikan akal. Nah, berarti agar kita berakal, cerdas dalam beragama ya khususnya. Ya itu harus mempelajari bahasa Arab. Ibnu Jini mengatakan ya tentang keistimewaan bahasa Arab ini, tatamayyazul arabiyya an ghairiha minal lughat bi balaghatiha wa kasrati mufradatiha wa tanawu'i asalibiha. Bahasa Arab itu memiliki keistimewaan dari segi bahasa lainnya dengan kebalagohannya. Ya, jadi balagoh itu ini ilmu tersendiri ya, ilmu balagoh yang mempelajari tentang ya berbagai bentuk ya ungkapan dalam bahasa Arab ini yang disusun agar sesuai dengan tuntutan kondisi ya. Nah, bahasa Arab sangat kaya sekali ya dengan balagohnya, dan bahkan Al-Quran itu adalah bahasa yang paling tinggi. Bahasa Arabnya paling tinggi. Banyaknya kosakata ya. Jadi kosakata bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Lalu beragamnya gaya pengungkapannya, uslub-uslubnya. Ya, berikutnya kita harus, sebelum kita belajar bahasa Arab, harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa bahasa Arab itu mudah, insya Allah. Karena tidak mungkin ya Allah mewajibkan ya sesuatu yang di luar kemampuan. Ya, pasti Allah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu sebetulnya belajar bahasa Arab itu mudah. Ya, kenapa? Karena Allah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari itu dalam surat Al-Qamar itu bahkan sampai 4 kali diulang. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk sebagai peringatan. Lidzikri itu maknanya bisa untuk lil hifdzi dihafal, untuk lil fahmi untuk dipahami. Konsekuensinya, karena Al-Quran berbahasa Arab, maka berarti bahasa itu juga mudah untuk dipelajari. Kalau tadi dikatakan Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, sedangkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, ya berarti belajar bahasa Arab juga sebetulnya sudah dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudahan tersebut tentu didapatkan dengan kesungguhan. Jadi bukan berarti bahasa Arab ini mudah lalu belajarnya tidak sungguh-sungguh ya, dianggap sepele, dianggap enteng. Akhirnya dia kesulitan untuk memahaminya. Ya, jika terasa sulit bisa jadi karena kurang kesungguhan. Ya kan, makanya kita harus betul-betul dengan energi, dengan kesiapan yang maksimal, kesungguhan yang maksimal dalam belajar ini agar hasilnya bisa maksimal juga. Jangan sampai di sisa-sisa tenaga kita gitu dalam keadaan ngantuk belajarnya ya, itu kan itu sulit. Apalagi belajar bahasa ini karena dia itu yang ilmu yang bertahap gitu ya. Ya, tahapan demi tahapan. Ya, makanya di program kita ini baru dasar sebetulnya yang masih level dasar. Nanti kalau mau setelah ini misalnya ada lanjutannya lagi. Ya, kalau melanjutkan ini level dasar ini masih dasar. Gitu ya. Nah, jadi karena bahasa Arab ini nyambung gitu ya, beruntun. Kalau misalnya di satu pertemuan, dua, apalagi tiga pertemuan itu terlewat, itu untuk bisa mengikuti yang berikutnya agak sulit. Makanya harus dijaga setiap pertemuan itu. Kalau misalnya ada halangan, ya itu bisa mengejar. Ya dengan minta rekamannya misalnya. Ya, karena biasanya orang yang berguguran dalam belajar bahasa Arab itu, ya itu tadi, karena dia tidak mengikuti tahapan. Ya kan? Gitu banyak pertemuan yang tidak dia ikuti. Ketika mengikuti pertemuan berikutnya akan jauh ketinggalan,
semakin tidak paham. Begitu. Jadi harus dijaga setiap pertemuannya. Nah, makanya kita pisahkan ya per level supaya apa? Supaya untuk memperbaharui semangat. Karena kalau dilangsungkan sampai habis, nah itu ya akan sulit. Jadi level 1 dulu ya, coba level 1 ini ya rencanakan sekitar 17 pertemuan atau ada yang 16 pertemuan. Itu dijaga setiap pertemuannya itu. Ya, jangan sampai terlewat. Karena kalau tidak langsung loncat ke pertemuan berikutnya akan merasa sulit. Ya itu tadi, ini ikuti tahapannya agar bisa dipahami dengan mudah, insyaallah. Ya, terasa sulit itu biasanya di awal saja. Ketika sudah paham kuncinya bakal ketagihan untuk terus memperdalam. Insyaallah. Ya, bagaimana caranya untuk bisa membaca Arab gundul? Khususnya para peserta ya, saya akan memberikan teks ya, percaya atau tidak. Sebetulnya para peserta sekalian khususnya bisa langsung membaca Arab gundul. Percaya nggak? Saya akan berikan teks ya, nanti saya coba untuk membaca pada para peserta. Ya, silahkan dibaca coba. Bareng-bareng. Bisa membacanya nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah bisa lancar. Jadi sudah lancar ya, membaca Arab gundulnya ya, hebat. Ya kan? Nah, dari sini apa pelajaran yang bisa diambil? Ya, jadi sebetulnya kenapa kita bisa membaca ini? Karena kita sudah mengenal, ya kan? Sudah mengenal bacaannya, sudah hafal nih surat Al-Fatihah. Jadi ketika gundul pun kita tetap bisa membaca. Ya, nah begitu juga teks-teks Arab gundul yang lain. Kenapa orang itu bisa membaca Arab gundul? Ya, karena dia sudah kenal dengan kosakata yang ada di dalam teks itu. Dia sudah kenal, sudah tahu artinya. Kalau belum tahu artinya, dia cari di kamus. Ya, dia tambah lagi kosakata yang belum dia pahami. Karena tadi kosakata dalam bahasa itu sangat banyak. Tidak mungkin orang bisa menguasai kosakata. Ya, orang yang sudah bisa baca kitab juga dia tetap ketika menemukan kosakata baru dia harus mencari lagi di kamus. Ya kan? Nah, kemudian juga penerapan kaidah-kaidah ilmu tasrif, ilmu nahu. Ya, kalau ilmu tasrif itu kan perannya untuk mengetahui terbentuknya suatu kata. Ya, karena kata-kata itu nanti ada yang berubah-ubah ya, ada pola-pola perubahannya. Nah, pola-pola perubahan kata itu dipelajari dalam ilmu tasrif. Ya, sedangkan ilmu nahu perannya untuk menentukan kondisi akhir dari suatu kata. Ya kan, kenapa dibaca alhamdu tidak alhamdi misalnya. Ya kan, bismillahi kenapa dibaca kasroh akhirnya, itu adalah perannya ilmu nahu. Ya, gitu sehingga dengan kosakata, bekal kosakata, lalu ilmu tasrif dan ilmu nahu, seorang insya Allah bisa membaca Arab gundul. Nah, ini nanti sedikit pengenalan tentang buku metode teori kunci nanti akan dipelajari juga ya. Saya tidak akan membahas secara keseluruhan. Jadi teori kunci itu ringkasnya ada 3 langkah ya. Jadi mengetahui bentuk kata ya, karena memang pembentukan kata dulu ya. Jadi kita memahami bagaimana terbentuknya kata yang disebut sigot. Lalu ketika sudah menjadi kalimat, bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Arab.
Ya, kaidah-kaidahnya seperti apa, lalu prinsip penerjemahannya bagaimana, itu dipelajari dalam program MTK, metode teori kunci. Nah, sedangkan program ABI ini yaitu untuk lebih banyak mengenal kosakata dan struktur kalimatnya, tidak begitu fokus ke teorinya, walaupun tentu nanti sedikit-sedikit ya pengajar menjelaskan sedikit teorinya ketika dalam ada prakteknya itu. Jadi lebih banyak ke praktek kalau praktek dalam mendengar dan berbicara ya kalau untuk ABY itu. Ya, nah itu secara ringkas ya, tidak akan membahas ininya. Nanti insya Allah dipelajari. Ini juga ringkasan menentukan sigot, misalnya contoh ya tadi ada peran ilmu frodat, ya kosakata, ilmu tasrif, dan ilmu nahu. Ya, jadi itu ya, mengenal mufradat dan tarkib ya. Tarkib ini struktur kalimat. Saya kira itu untuk pengenalan dan juga supaya lebih menguatkan motivasi kita dalam mempelajari bahasa Arab, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan niat ya dan kesungguhan kita dalam belajar dan keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan motivasi pada kita semua untuk terus ya berusaha dalam menapaki belajar bahasa Arab. Ikhwah fillah, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa ikhwah para peserta yang sudah gabung juga ya. Ada Muhammad Bangun Sirait, kemudian juga ada Amirul ya yang baru bergabung, yang lainnya mungkin mohon maaf ada kendala sehingga tidak bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Baiklah, wa ta'ala, selanjutnya kita masuk ke agenda yaitu pemaparan silabus pembelajaran. Jadi mungkin lebih ke bagaimana urutan pembelajaran yang akan dilalui, lalu juga bagaimana teknis pembelajarannya. Ini insya Allah akan disampaikan oleh para pembimbing dari kelas MTK dan ABY. Mungkin sambil juga nanti kita perkenalan dulu ya semuanya, kenalan dulu agar saling mengenal. Saya juga belum kenalan ini. Iya. Baik, mungkin lebih ke pembimbing dulu ya. Sebelum ke pembimbing, Kang Anwar, Ya, jadi insya Allah untuk yang akan mengajar ya di level dasar ini dalam program metode teori kunci, insya Allah ini Ustadz Faiz ya, Faiz Samuruddin Syarif. Nanti lebih lengkapnya disampaikan aja biodatanya ya, apakah masih single atau gimana ya, nanti disampaikan. Tapi beliau insya Allah sudah berkompeten ya untuk mengajarkan karena sudah melalui pembimbingan juga ya. Itu yang pertama yang metode teori kunci nahwu shorof ya, dan praktek dalam baca kitab, dan sudah sering ya kita uji Ustadz Faiz ini, beliau sudah cukup mahir dalam membaca Arab gundulnya insya Allah. Ya, jadi beliau insya Allah mampu ya untuk mengajarkan teori-teori kunci ini. Dan juga buku yang digunakannya kan tidak hanya kalau yang buku besar itu adalah berisi teori-teori ya. Sudah ada latihan tapi masih sedikit sebetulnya, sehingga kita buat lagi buku untuk prakteknya. Jadi lebih banyak praktek juga dalam metode teori kunci itu. Praktek membaca Arab gundul dari mulai kosakata itu ya. Itu sudah langsung dilatih. Nah, kemudian yang akan mengajar untuk program ABY, Arabiyah Baina Yadaik, ini insya Allah Ustadz Kahfi. Ustadz Kahfi juga sudah melalui ya bimbingan kita di MAIS, memang merupakan
generasi awal ya di MAIS ini, alhamdulillah kita sudah berjalan ya beberapa angkatan ya pembelajaran ini ya, dan alhamdulillah ketika sudah melalui angkatan awal kita lihat ya kemampuan dari peserta. Alhamdulillah Kahfi ini sudah cukup mahir ya dalam bahasa Arab. Karena memang sebelum beliau belajar di kita juga di MAIS sebelumnya sudah pernah belajar. Sehingga alhamdulillah beliau sudah siap ya untuk mengajar di program Arabiyah Baina Yadaik ini. Yaitu mungkin untuk pengenalan dari anak ya untuk para pengajar. Silakan. Terima kasih Ustaz atas informasinya. Baiklah Ibu sekalian, kita langsung ke agenda selanjutnya. Mungkin pemaparan dulu ya dari program ataupun kelas metode teori kunci oleh Ustaz Faiz. Pada Ustaz Faiz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak kuping nggak? Suaranya terdengar? Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Atim selaku mudir dari MAIS yang sudah memberikan pemaparan kepada kita semua tentang urgensi mempelajari bahasa Arab ya. Yang mana kita tahu bahwa bahasa Arab itu dulu pernah menjadi satu bahasa internasional, semacam bahasa pengantar antar sesama tulabul ilmi. Makanya tidak heran jika literasi tentang kitab itu bisa mencapai puncak peradaban yang tinggi di masa dulu, karena memang satu bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu dipelajari, kemudian ulama-ulama yang mempelajarinya juga adalah ulama-ulama yang mukhlisin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya izin ingin memperkenalkan diri. Nama saya Faiz Amiruddin Syarif. Untuk domisili di Cimahi. Kebetulan tidak terlalu jauh dengan rumah Al-Ustaz Atim. Dan aktivitas sehari-hari sekarang masih sebagai mahasiswa di Istiba Aroyah Sukabumi, tapi mahasiswa di level Mustawa Mahad, karena memang di Istiba Aroyah programnya itu 5 tahun untuk pendidikan S1, 1 tahun itu pendidikan bahasa, 4 tahun itu baru mempelajari mata kuliah yang diajarkan di jurusan gitu. Jadi untuk 1 tahun ini kami belajar bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Dan kebetulan di Aroya juga kami mempelajari Baina Yadaik yang nanti akan diajarkan di MAIS ini gitu. Hanya memang untuk ABY atau Al-Arabiyah Baina Yadaik yang di Aroyah itu yang diajarkan silabusnya itu 1 tahun menamatkan 4 kitab 4 jilid atau 8 jilid itu dalam 1 tahun. Dan sekarang karena saya di semester akhir di Mustawa Mahad, semester 2 Mustawa Mahad, saya sudah belajar di kitab yang merah, di kitab 4 itu. Dan yang saya rasakan untuk belajar Baina Yadaik atau ABY ini sangat efektif. Selain di sana terdapat banyak kosakata ya, dan juga sistematikanya yang bagus.
Karena dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 4 itu memang disesuaikan untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Arab gitu. Sampai nanti di puncak-puncaknya itu di jilid 4 itu bakal disuguhkan kepada para pelajar itu teks-teks berbahasa Arab yang sangat panjang. Yang sebenarnya nanti teks-teks Arab itu akan banyak kita temukan gitu ya dalam membaca kitab-kitab gundul gitu. Jadi di Baina Yadaik juz 4 itu yang merah. Ini ada gambarnya di sini, Pak. Nah, izin menampilkan, Ustaz. Nah, ini tidak tampil ya. Nah, ini juz 3, juz 4. Nah, ini sangat sangat bagus dengan mufradat yang sangat banyak. Mudah-mudahan nanti para peserta di MAIS juga bisa sampai ke juz 4 gitu. Yang akan lebih mempermudah lagi nanti untuk kemahiran mendengar dan berbicara, karena Baina Yadaik ini kan dia menghimpun 4 kemahiran: berbicara, mendengar, menulis, dan juga membaca. Nah, tapi kesempatan kali ini saya mungkin ingin menyampaikan sedikit tentang buku MTK ini ya, metode teori kunci gitu. Meskipun bukan saya menulis kitabnya, tapi Al-Ustadz ya yang menulis kitabnya. Tapi sejauh yang Anda tahu, kalau kita lihat dari judulnya ya, dari metode teori kunci, kita baca judulnya metode teori kunci. Yang namanya metode itu kan kalau dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan thoriqoh, bisa juga disebut dengan minhaj atau manhaj. Nah, manhaj itu atau minhaj, mau disebut minhaj, mau disebut thoriqoh, itu maknanya sama, metode. Nah, nahaja, yanhaju itu kan dalam bahasa Arab itu artinya menempuh juga ya, salaka yasluku, menempuh. Tetapi kalau nahaja yanhaju itu dia menempuhnya itu harus dengan proses, dan di sana ada jerih payah yang lebih ya, yang harus kita curahkan itu. Nah, artinya apa? Artinya dengan kita mau mencapai sesuatu ya, mau mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dalam konteks ini kita kan ingin bisa mempelajari bahasa Arab ya. Maka diperlukan metode untuk bisa mengarahkan ke titik yang ingin kita tuju begitu. Dan di sana metode itu harus disesuaikan dengan semangat kita juga. Artinya kalau misalkan metodenya bagus tetapi semangat kitanya tidak menyeimbangi dengan metode yang bagus itu, maka titik yang ingin kita capai itu justru tidak akan tidak akan kita raih. Nah, makanya di sini dengan judul metode itu sangat bagus ya, karena tadi dilihat dari bahasanya Nahajaya Nahaju di sana harus ada jerih payah, berarti buku ini menuntut kepada kita semua untuk mau mencurahkan ya, badlul juhud, mencurahkan semangat jerih payah kita untuk bisa mempelajari teori-teori yang ada di kitab ini gitu, sebelum nanti kita betul-betul bisa mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian kunci. Nah, kunci ini kan kita sudah mafhum ya tentang apa fungsi dan faidah dari kunci. Kunci itu alat untuk kita masuk ke sebuah ruangan ya, untuk membuka pintu. Artinya di balik dari kunci ini akan ada akan ada ilmu yang sangat banyak yang akan kita peroleh, yang nantinya bisa kita raih begitu. Nah, tetapi ketika memasukkan kunci juga kan kita harus bisa harus bisa menyesuaikan ya, harus tepat gitu.
Nah, nggak mungkin kunci yang kecil misalkan kita gunakan untuk membuka pintu yang besar. Kalau misalkan memang tidak sesuai. Nah, berarti maksudnya nanti teori-teori yang ada di buku ini, karena tadi itu fungsinya sebagai kunci, berarti ketika praktek nanti kita harus pandai-pandai dalam menggunakannya, begitu. Karena teori-teori di sini semuanya kan kunci. Nah, kita harus bisa menyesuaikan kunci ini pasnya untuk pintu yang mana, begitu. Nah juga proses proses membaca kitab juga itu kan kita harus menempatkan kaidah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks tersebut gitu. Jadi kuncinya itu kita harus menggunakan kunci yang mana untuk pintu tersebut begitu. Nah, bagi Iwatu Iman yang mungkin sudah pernah belajar ya sebelumnya kaidah-kaidah bahasa Arab, sedikitnya mengenal lah ya tentang teori-teori apa saja sih yang ada dalam ilmu nahwiyah, nazariyat apa saja begitu. Nah, nanti itu semua yang akan lebih lebih banyak kita praktekkan lagi. Makanya di buku ini Ustadz Atim juga sudah membuat kan ya buku praktiknya itu. Nah, yang ini. Nah, ini berarti media di mana kita menerapkan kunci-kunci yang nanti akan kita pelajari, kita masukkan ke buku ini gitu ya. Kita masukkan ke buku ini. Misalkan ketika menemukan kasus ini bagaimana sih ya kita mencari solusinya, harus dengan kaidah atau teori yang mana begitu. Nah, itu serta kemudian juga sudah disampaikan oleh Al Ustadz bahwa untuk level 1 ini tidak semua teori itu akan disampaikan. Nah, dalam silabusnya di 15 pertemuan ini kita akan belajar dimulai dari pengenalan kalimat ya, ini yang mendasar. Kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi kepada berapa. Kemudian di pertemuan kedua itu kaitan dengan huruf jar ya, huruf jar, sampai nanti di pertemuan terakhir kita akan bertemu dengan isim isyarah ya atau kata tunjuk dan juga isim zohir ya atau lafal yang nampak. Itu. Ini 15 pertemuan dari level pertama di metode teori, dan nanti di evaluasi gitu, akan ada evaluasi untuk mengukur. Suaranya putus, sinyalnya mungkin ya. Tes, afwan Ya. Ya, tadi keluar ini. Nah, nanti di pertemuan terakhir Pak, insya Allah suaranya jelas Pak Ardi? Jelas. Jelas ya. Nah, nanti di pertemuan Ada, terakhir, ya nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-16, nanti ada evaluasi, dan evaluasi ini tentu lebih banyak dipraktik ya. Jadi tidak mengulang lagi teori-teori yang sudah dipelajari begitu. Karena memang kalau misalkan teori yang justru nanti keluar saat ujian itu kan berat ya, menghafalkan kita harus hafal lafal demi lafal teori yang ada di buku ini kan berat begitu. Nah, nanti di evaluasi terakhir itu kita upayakan banyak prakteknya begitu. Karena memang itu target dari belajar metode teori kunci ini. Kita bisa mempraktekannya. Nah, kurang lebih itu seputar metode teori kunci gitu ya. Dan nanti selama program KBM ya, selama kegiatan belajar dan mengajar, saya himbau mungkin ya saya mengingatkan mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian dan teteh sekalian supaya aktif ketika ada yang ingin ditanyakan
begitu. Baik nanti di ruang belajar ataupun nanti di grupnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak difahami selama KBM itu harap bisa ditanyakan begitu. Jadi jangan jangan dibiarkan begitu saja, supaya nanti ketika masuk ke kaidah selanjutnya yang kita sudah lebih pahami ya, sudah lebih paham gitu. Jadi tidak menumpuk teori-teorinya itu. Kemudian juga yang kedua tentang praktek-prakteknya yang ada di buku itu nanti mudah-mudahan bisa dikerjakan semuanya, dan juga nanti yang ada di buku praktek ini, tugas yang ada di buku praktek ataupun yang ada di buku MTK metode teori itu mudah-mudahan bisa diisi semua begitu. Karena memang yang saya rasakan itu atau kaidah itu dia lebih kuat dalam ingatan kita ketika si teori itu kita praktekkan di dalam soal-soalnya. Karena contoh-contoh yang biasanya dicantumkan setelah teori itu kan contoh-contoh yang biasa saja gitu ya. Justru tantangannya itu akan lebih muncul, akan lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi di soal-soalnya itu gitu, di halaman terakhirnya setelah teorinya itu beres. Nah, itu soal-soalnya itu biasanya lebih menantang lagi begitu. Nah, makanya kalau misalkan itu tidak dikerjakan yang soal-soal terakhir itu, bisa jadi teori yang sudah kita pelajari itu tidak begitu kokoh gitu ya dalam dalam ingatan kita. Mungkin itu saja untuk pengenalan di kesempatan kali ini. Insya Allah nanti di pertemuan pertama mungkin ya kita akan coba bahas satu persatu silabus yang sudah disusun ya untuk level pertama ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada pembawa acara. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Ustaz Faiz yang telah menyampaikan silabus pembelajaran untuk kelas MPK dan tadi ya rencana pembelajarannya. Mohon maaf sebelumnya kepada ibu sekalian, tadi ada 2 peserta ya yang izin, satu lagi di kereta karena putus-putus, satu lagi ada harus menunggu orang sakit, jadi izin tidak bisa gabung dulu. Selanjutnya mungkin ke kelas yang kedua, meskipun di sini yang tadi ya Surya Sirait yang ikut kelas ABG ada kendala, tapi nggak apa disampaikan saja, mungkin nanti rekamannya bisa dilihat Ustaz Kafi ya sama peserta dari yang ABG. Begitu kepada Ustaz Kafi, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita bisa berkumpul dalam keadaan daring ya, dalam masih diberi keadaan sehat walafiat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman yang sering sekali kita lupakan. Baik, jazakumullahu khairan kepada MC yang telah memberikan waktu untuk saya memaparkan sedikit mungkin teknis kurikulum dari Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan yang tadi juga sedikit sudah dijelaskan cukup jelas ya oleh Ustadz Faiz tentang kitab buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Saya Kahfi Maulana Rusadin.
Saya sekarang tinggal di Cimahi. Kebetulan dekat juga dengan Ustaz Faiz dan Ustaz Atim rumahnya. Alhamdulillah. Saya masih sebagai mahasiswa ya, di Ma'had Al Imarat Bandung, jurusan Bahasa Arab, I'dad Lughawi, persiapan bahasa. Biiznillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk memegang amanah ya dari Mudir Maisy, yaitu Al-Ustaz Muhammad Atim, untuk membimbing dalam pembelajaran Al-Arabiyah Baina Yaday kali ini. Mungkin diingatkan kembali ya, dalam mempelajari bahasa Arab ini, yang pertama adalah niat ya. Niatnya seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz Atim, bahwa kita mempelajari bahasa Arab itu bukan untuk menjadi orang Arab ya. Bukan untuk menjadi orang Arab, tapi kita mempelajari bahasa Arab ini supaya kita memahami ilmu-ilmu syariat Islam secara mendalam, yang dimana kita hanya bisa memahami dengan melihat terjemah-terjemahnya saja. Dan juga mengingat kembali dari perkataan Umar bin Khattab, ta'alamul arabiyah fa innaha tusabitul akal fa innaha min dinikum. Pelajarilah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bisa memperkokoh akal kita, dan juga bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Seperti yang telah dikatakan oleh Ustadz Faiz ya, bahwasanya kitab Al-Arabiyah Baina Yaday itu ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama istima', yaitu mendengar, kemudian qiraah, membaca, takallam, berbicara, dan juga kitabah, menulis. Dari 4 aspek tersebut, insya Allah kita maksimalkan supaya para peserta itu bisa menguasai keempat aspek tersebut. Insya Allah dalam kesempatan program bahasa Arab level 1 ini, level dasar ya, kita akan mengambil materi dari kitab Al-Arabiyah Baina Yaday jilid 1A, jilid yang pertama. Target kita itu sampai beres pertemuan, insya Allah bisa menyelesaikan satu kitab tersebut dengan baik. Kemudian dalam teknis pembelajarannya, insya Allah kita akan belajar melalui media Google Meet, supaya nanti mungkin bisa sambil share screen layar. Dan Google Meet juga salah satu media yang saat ini mungkin cukup stabil untuk pembelajaran daring ya, pembelajaran daring. Kemudian bagi yang belum memiliki kitabnya, mungkin sementara memakai kitab PDF dulu, dan nanti sementara dicatat di buku tulisnya masing-masing, supaya ilmunya bisa diikat dan dimurojaah lagi mufradat-mufradat yang baru dikenal. Untuk silabus pembelajaran Al-Arabiyah Baina Yaday, di sini kita ada kurang lebih 17 pertemuan. 17 pertemuan. Di pertemuan terakhirnya itu kita akan ada evaluasi, sama seperti kitab metode teori kunci juga. Di pertemuan terakhir kita akan ada evaluasi akhir. Dan pertemuan-pertemuan sebelumnya dari pertemuan 1 sampai 16 kita akan membahas beberapa judul-judul ya. Judul-judul yang ada di dalam kitab tersebut. Paling untuk kurikulum pembelajaran Al-Arabiyah Baina Yaday seperti itu dulu. Barangkali nanti mungkin ada ini ya, ada sesi tanya jawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Kafi yang telah memaparkan silabusnya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kita masuk ke agenda selanjutnya, mungkin tanya jawab ya, karena di sini Masya Allah ada Pak Ardi dan Kang Iwan yang perwakilan peserta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun sambil perkenalan mungkin ya, dipersilakan. Boleh Ustaz, perkenalan. Ya, dari Ana dulu Ustaz. Oh, mangga Pak. Mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama salam silaturahim buat Ustadz Atim, Ustadz Faiz ya, Ustadz Kafi dan peserta yang lain. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan Ana Ardi, nama Ardi Rikza Nur Jamil. Alhamdulillah tinggal di Cipatik, sebetulnya tinggalnya Ana di Cipatik. Ya, di Pesona Prima. Ya, hanya memang untuk kegiatan lebih banyak di Cimahi, di Cijerah, rumah dekat ibu. Ya, berarti ya. Alhamdulillah. Dan kegiatan mungkin dengan Pak Anur ya di Hikmah Teladan. Oh, alhamdulillah. Tadi informasi ini juga dari Pak Anur, jazakallahu khairan Pak Anur. Ya, alhamdulillah itu untuk kegiatan. Insyaallah sehari-hari juga ikut di kegiatan di madrasah untuk ngawuruk barudak. Nah itu, dan alhamdulillah sangat senang sekali bisa bersilaturahim dan bisa ikut belajar dengan guru-guru sekalian di Maisi. Mudah-mudahan bisa betul-betul menambah keberkahan ya. Karena mungkin kalau untuk belajar bahasa Arab, terus terang pernah belajar tapi udah nempel-nempel Ustadz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan di sini mungkin nanti bisa. Saya pernah di Imarat juga pernah gitu ya dulu 1 tahun setengah gitu kan. Kemudian dan alhamdulillah Anda dari sosiologi UIN sebetulnya kalau sekolah itu. Makanya ketika mendengar teori kunci, yang mudah-mudahan apa yang dirasa selama ini sulit, mudah-mudahan bisa ada kuncinya, betul-betul ada kuncinya. Amin. Jadi jazakallah buat semuanya, mudah-mudahan apa yang diniatkan tadi, apa yang saya cita-citakan juga terkait dengan untuk transfer ilmu yang betul sekali terkait dengan bahasa Arab ini menjadi utama ketika kita ingin mengenal, mengetahui, memahami ilmu syariat yang kemudian tidak hanya sekedar mengambil dari terjemah-terjemah yang kadang-kadang berbeda gitu ya, sudut pandang terkait itu. Maka ya mudah-mudahan salam silaturahim dari saya hari ini, kita mudah-mudahan bisa bersinergis. Mohon bantuan, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan bisa terlaksana untuk bisa. Amin. Untuk pertanyaannya barangkali Ustadz ini disebutkan terkait dengan 15 atau 16 kali pertemuan itu di level pertama. Apa memang nanti ke depan level ini akan terus bersambung Ustadz atau seperti apa? Dan mungkin di level pertama ini cakupan apa yang betul-betul bisa peserta dapatkan dari satu kali atau saja dari satu level ini? Apakah di level ini kemudian nanti saya misal bisa mentransfer kembali atau hal-hal apa yang bisa saya dapat? Itu yang pertama. Kemudian kedua, terkait dengan level ini, apakah memang nanti Maisi mempersiapkan untuk berapa level ke depan? Seperti itu mungkin. Atur nuhun. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Mungkin dijawab sama Ustadz Atim atau Ustadz Faiz. Ustadz Atim. Mau ditampung dulu atau mau di ini? Langsung aja ya. Langsung aja Ustadz. Langsung aja ya, biar nggak terlalu banyak. Untuk level pertama ini memang masih dasar ya, level dasar. Karena kita ingin di pembelajaran teori kunci ini kita jangan dulu terlalu banyak belajar teori, apalagi yang baru pemula ya, makanya di level 1 ini betul-betul yang pemula. Itu teorinya masih sedikit sebetulnya, teori yang diajarkan masih sedikit, yaitu berkisar pada pengenalan kata ya, kalimat. Jadi kita pelajari tersusunnya bahasa itu mulai dari huruf disusun menjadi kata. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu disebut kalimah. Dari kata-kata disusun menjadi jumlah. Ya, kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah.
Jadi kita mengenal nanti pembagian kalimat atau kata. Itu ada isim, fi'il, huruf. Nah, itu betul-betul dipahami dulu, yaitu konsep dasarnya. Pembagian kalimat khususnya nanti ada isim, fi'il, huruf. Nah, di pembelajaran ini kita lebih di level 1 ini kita lebih mengenal tentang isim. Karena dalam bahasa Arab kan tidak akan keluar dari 3 macam kata itu ya. Ketemu kalimat kata dalam bahasa Arab nggak akan keluar. Dan dipelajari mengenal isim terlebih dahulu. Makanya di sini ada ciri-ciri kan yang dipelajari itu ciri-ciri isim. Nah, ketika kita mempelajari ciri-ciri isim itu dilatih betul. Misalnya ciri tanwin ya kita latih sambil sedikit-sedikit menguasai kosakata ya, atau mengenal, atau bisa juga lebih bagus nanti dihafal kosakatanya sambil menerapkan tanwin itu begini, nanti perubahannya tanwinnya bagaimana ya, perubahan tanwinnya, tanwin fathah ya, doma, kasroh begitu. Kemudian nanti alif lam gitu. Jadi ciri-ciri isim dibahas semua di buku 1 ini dengan praktek-praktek penerapannya ke dalam kosakata. Ya, nah baru setelah itu mempelajari isim dari sisi macam-macamnya. Ya, macam-macam yang paling dasar. Ya, isim itu dalam bahasa Arab terbagi dari sisi makna, misalnya ada yang disebut nama ya, alam, nama, ada isim jenis, ismul jinsi, ada isim makna, ada isim mustaq. Ya, lalu juga nanti dibedakan antara perempuan laki-laki ya, mudzakkar muannas. Dari sisi jumlah, mufrad, misalnya jamak. Nah, itu nanti dipelajari sambil praktek kepada kosakata-kosakatanya. Sambil juga langsung dilatih dari kata yang dipelajari kemudian diterapkan pada kata yang tidak berharokat, gundul. Jadi sejak awal sudah banyak dilatih, dikenalkan dengan Arab gundul gitu. Karena Arab gundul itu ya kita mulai dari kata dulu gitu. Sebelum ke kalimat yang panjang gitu ya. Dari kata dulu itu sudah dilatih dengan kata-kata yang gundul. Karena intinya kalau sudah tahu kosakatanya, tahu artinya, ketika harokatnya tidak ada, huruf-hurufnya sama, ya dibacanya sama gitu. Ya, jadi itu ya. Nah, nanti juga dipelajari pembagian domir kepada isim, zohir, dan domir. Nah, ini yang paling dasar sekali, Pak. Ya, isim zohir ya dilatih lagi. Yang tadi ya berdasarkan bilangan itu juga nanti dibagi lagi ya, yang jama itu ya dibagi, ada pembagiannya, dilatih lagi. Lalu domir, nah ini cukup banyak di sini porsi pembelajaran domir karena domir ini sangat dasar sekali. Ya, jadi domir pembagian-pembagiannya bagaimana dia variasi bentuk-bentuknya, ya juga makna-maknanya itu dilatih. Ya, lalu juga di akhir ditambah dengan isim isyarah. Di isim isyarah kata tunjuk. Nah, ini juga sangat dasar sekali memahami domir ya, dan isim isyarah kata tunjuk itu paling dasar. Nah, sehingga sebetulnya itu saja porsi yang dipelajari di level 1 itu karena itu sangat dasar sekali. Kalau itu dikuasai, nah insya Allah nanti masuk ke level berikutnya. Insya Allah ini juga masih tahap penyusunan ya untuk buku-buku praktek latihannya, sehingga kita belum memastikan berapa level nanti sampai selesai ya dengan latihan-latihannya. Ya paling mungkin sekitar 7 level ya, atau paling banyak mungkin 8 level. Nah, level berikutnya itu mulai nanti masuk ke fiil. Ini kan sudah mengenal isim. Nanti masuk ke fiil. Nah, kalau udah membahas fiil, nanti itu cakupannya sudah ilmu tasrif. Selesai nanti ilmu tasrif, ilmu nahu. Nah, ilmu nahu itu tadi mengkaji tentang kondisi akhir dari suatu kata. Itu juga nanti mengenal ada pembagian isim berdasarkan berubah tidaknya kondisi akhir. Nah, isim murab, isim mabni gitu ya. Insya Allah setelah selesai semua pembelajaran teori-teori kunci ini, insya Allah bisa ya mahir membaca Arab gundul. Insya Allah. Mungkin itu ya jawabannya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Mungkin ada yang lagi Pak Ardi ditanggapi.
Cekap, atur Ya. nuhun. Dari Pak Iwan mungkin. Ya, selanjutnya alhamdulillah juga ada Pak Iwan di sini sebagai peserta. Silakan mungkin Pak bisa kenalan dulu meskipun udah pernah ketemu ya. Pelatih. Pelatih ini barter ya ilmu ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tepangkeun namni abdi Iwan Hermawan. Mungkin sebagian pernah ketemu ya. Sareng Kang Ardi kita belum pernah bertemu nih Kang Ardi. Belum pernah kopdar. Nah, alhamdulillah Allah izinkan saya belajar bersama teman-teman sekalian, bersama ustadz-ustadz sekalian. Sebelumnya sih sempat masuk grup ya pembelajaran, tapi pas di tengah-tengah itu lagi berkobar semangat, tapi pas di tengah-tengah ini apa nggak ngerti, akhirnya semangat menurun. Dan ada informasi lagi dari Kang Andri, saya dapat informasi Kang Andri bahwa dibuka kelas baru. Nah ini alhamdulillah dibukanya kelas ini, mudah-mudahan nih harapan saya bisa itulah memahami bahasa Arab. Tentunya ini kan memahami bahasa Arab itu hanya untuk sebuah jalan untuk mempermudah mendalami ilmu syariat gitu. Seperti yang tadi Ustadz Atim sampaikan. Nah itu Ustadz, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah kita dalam pembelajaran ini kan ada MTK dan ABY ya. Nah, apakah sebaiknya kan tadinya saya juga ngambil ABY langsung tuh, tapi saya konsultasi di sareng Kang Anur. Nah, katanya kalau untuk mendasar sekali lebih baik MTK dulu. Nah, apakah ketika itu bertahap nggak dari MTK ke ABY itu nyambung, apa bisa dipelajari langsung keduanya beriringan begitu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Iwan atas pertanyaannya dan perkenalannya. Dijawab sama Ustadz Atim atau Ustadz Kafif? Oleh saya dulu, mungkin nanti yang lain bisa nambahkan. Untuk sebetulnya untuk dua pembelajaran ini bisa dan lebih bagus ya dipelajari dua-duanya karena nanti beriringan. Soalnya kalau untuk MTK itu fokus ke teori dan praktek ke gundul, Arab gundulnya. Karena kan memang yang paling inti gimana sih cara membaca yang gundul kan begitu. Ya kan, nah di MTK itu dipelajari teorinya dan penerapannya. Sedangkan di ABY ini adalah lebih fokus banyak mengenal kosakata dan contoh-contoh kalimat dan dipraktekkan dalam berbicara. Nah, sehingga kalau ini digabungkan itu akan saling melengkapi. Ya, karena ketika belajar MTK itu nanti bisa jadi kelemahannya adalah kosakata masih kurang, contoh-contoh kalimat yang dipraktekkan juga masih kurang. Ya kan, di situ kelemahan yang kemudian bisa dilengkapi di ABY. Sebaliknya di ABY kita belajar banyak di situ ya kosakatanya, lalu dipraktekkan begitu ya dalam dialog dan sebagainya, tetapi kurang dari segi pemahaman terhadap teori. Gitu, teori secara utuh dari dasar gimana sih konsep kata dalam bahasa itu bagaimana? Ya kan? Nah, itu yang kekurangan di ABY sehingga sebetulnya bisa digabungkan dua-duanya. Nah, mau salah satunya dulu ya silakan. Misalnya saya mau fokus ke pengenalan kosakata dan contoh kalimat dulu ya, belum mau terlalu terjun ke memahami teori-teorinya apalagi prakteknya, berarti ABY dulu. Gitu. Jadi tergantung ke siapa nih mau mana yang mana dulu kalau pun salah satu gitu ya.
Gitu. Kalau MTK ya berarti tadi ya lebih ke teori, nausorof, pada praktek pada arah gundulnya. Walaupun di situ kan tetap dalam prakteknya kita dibekali kosakata. Karena tanpa kosakata ya mustahil gitu ya. Orang bisa bahasa Arab walaupun nausorof mahir tapi kosakata masih minim ya tetap aja susah. Begitu. Nah, dan belajar bahasa Arab apapun ya dengan cara apapun tetap bekalnya itu kosakata dan mau menghafalkan kosakata. Karena kalau nggak ada kosakata yang dihafal yang ada di sini itu repot susah. Ya. Jadi kosakata itu juga harus mau belajar sedikit-sedikit dihafalkan. Begitu. Kalau yang lain barangkali kalau ada tambahan boleh. Sekali ada tambahan? Cukup. Cukup. Ya, begitu Pak Iwan ada yang ditanggapi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Atim. Nah, pertanyaan kedua, apakah boleh belajar sekaligus gitu agar lebih cepat memahami gitu. Nah, apakah boleh atau harus satu-satu dulu? Boleh Pak, boleh Bu. Langsung kan berarti dia 4 kali pertemuan dalam seminggu kan. Siap. Karena kan boleh, kebetulan kan waktunya berbeda ya. Iya, betul. Ya, waktunya berbeda jadi bisa diikuti dua-duanya, silakan. Ya, Ustaz. Itu lebih bagus ya. Jadi lebih banyak lagi kan juga memanfaatkan waktu kan daripada satu-satu nanti. Betul, Ustaz. Sama sebetulnya kita target nih sekitar 2 bulan tuh udah selesai jilid 1 ini gitu targetnya. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Walaupun ABY juga nanti ini kan rata-rata dalam satu pertemuan itu 1,5 jam ya. Sekitar 1,5 jam. Begitu. ABY juga kalau dilihat halaman-halamannya tadi itu kan cukup banyak. Jadi mungkin bisa ya pengajar ya bisa menyampaikan secara jelas, perlahan-lahan, sedikit-sedikit dipahami, ya lanjut. Karena sebetulnya di jilid 1 di ABY pun sebetulnya masih mudah. Sangat mudah sekali kosakata yang dasar-dasar itu. Latihan-latihannya juga sangat mudah sekali. Insya Allah ya. Gitu. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Syukran juga karena hasilnya kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan, dan tentu kepada Pak Iwan dan Pak Abi yang telah berkenalan ya kepada kita semua, dan tadi juga memberikan pertanyaan. Sebelum diakhiri mungkin tadi dari Ustaz Faiz mungkin ada tambahan dulu terkait tadi ya, karena kan nanti teknisnya mungkin dengan Ustaz Faiz sebagai pembimbing untuk pembelajarannya, mungkin ada tambahan dulu dari Ustaz Faiz. Tes. Ya, ada. Iya. Untuk media mungkin Ustaz, nanti untuk pertemuan pertama insya Allah dicoba dulu menggunakan Zoom, tapi nanti kalau misalkan ternyata terkendala gitu, karena memang untuk di saya ini Zoom kurang bagus entah kenapa gitu. Jadi ketika kajian tiap pagi juga itu memang suka keluar sendiri gitu. Makanya nanti mudah-mudahan dicoba kalau pas malam gimana. Nanti kalau misalkan ternyata bagus, insya Allah kita bakukan aja pakai Zoom. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kurang bagus, minta izin untuk nanti pindah ke Google Meet paling itu aja Ustaz. Ya. Iya. Dan itu juga mohon maaf ke para peserta, misalkan nanti jadi harus ngeinstal 2 aplikasi gitu. Ya mudah-mudahan, tapi kalau malam gitu mudah-mudahan bagus ininya sinyalnya gitu. Karena selama ini yang waktu kajian pagi suka keluar gitu. Yang kajian Ustaz Atim. Iya. Tapi nanti kita coba dulu. Itu aja paling Ustaz. Ke Ustaz Anwar. Baik, Ustaz. Ya.
Gimana Ustaz? Dari Ustaz Kafi? Kalau teknis ya Ustaz, anak paling pakai Google Meet ya. Iya, Soalnya, boleh silakan ya. tapi Itu mungkin dikembalikan ke pengajar ya, mana yang lebih enaknya. Terus juga diinfokan ke peserta agar mempersiapkan. tapi kalau Google Meet mungkin ini ya Ustaz, tidak ada rekaman Ustaz. Gak apa-apa. Rekaman saya kira apa namanya itu nanti diteknis oleh pengajar karena nanti kaitannya ya sebetulnya tadi ya harus menjaga setiap peserta itu dalam setiap pertemuan harus selalu hadir ya supaya tidak ketinggalan. Tapi kemudian kalau ada urusan yang mendesak mendadak kan tidak bisa dihindari ya. Nah itu adalah bagaimana nanti peserta bisa mengikuti apa namanya mengikuti yang tertinggal. Nah itu gimana caranya? Ya kan? Salah satunya kan berarti harus dengan rekaman. Ya. Mungkin bisa dengan cara lain atau gimana Pi merekamnya gitu. Nanti paling dicoba Ustaz pakai aplikasi lain ya untuk merekamnya di laptop. Iya. Insya Allah bisa Ustaz, insya Allah bisa. Iya. Soalnya kalau sejauh ini anak apa ya, kalau pakai Google Meet itu lebih stabil lah, insya Allah sama pembelajaran gitu. Sama ada juga sebenarnya kalau Zoom kadang-kadang suka keluar sendiri gitu. Kalau Google Meet alhamdulillah selama ini masih lancar alhamdulillah. Gitu Ustaz paling. Iya. Ya memang kendalanya ya untuk pembelajaran online ini masalah sinyal kadang ya. Jadi sudah kita alami ya. Apalagi yang jauh-jauh itu suka ada saja kendala itu. Ya sekarang nanti dipersiapkan aja ya para peserta agar ya dicek dulu dicoba dulu gitu ya, dites dulu sebelumnya ininya. Agar pada saat pembelajaran itu bisa maksimal. Begitu ya. Baik, terima kasih pada Ustaz. Sekalian mungkin secara teknis mungkinnya nanti akan lebih dijelaskan kembali dari pembimbing karena tadi kan mengingat kondisi juga kalau jaringannya bagus misalkan pakai Zoom berarti dilanjutkan, kalau terkendala mungkin nanti bisa beralih seperti itu. Jadi mungkin itu akan fleksibel nanti di lapangannya seperti apa. Selanjutnya sekalian mungkin ada informasi dari Kang Ahmad terkait pendaftaran, dan mungkin sebelumnya saya umumkan juga bahwa untuk peserta yang ikut di kelas MTK itu alhamdulillah di sini ada 6 orang ya, ada Pak Ardi, Pak Muntazil Nasrillah, kemudian Amirul, ada Bu Ulan, ada Pak Komarudin, dan ada Pak Iwan. Kemudian mungkin Pak Iwan nanti mau dua-duanya Pak atau di MTK dulu sebetulnya atau dua-duanya? Masya Allah. Siapa? Ya, kemudian juga yang kelas ABY ada Ahsur Yasirait, ada Pak Tate dan Pak Sulaiman, dan terakhir mungkin Pak Iwan juga masuk di kelas ABY. Jadi kurang lebih total seluruh peserta ada 10 peserta untuk 2 kelas. Kemudian juga saya informasikan bahwa untuk grup, jadi untuk segala pertanyaan mungkin ya dan teknis pembelajaran bisa disampaikan di grup yang sudah dibuat, termasuk juga mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait materi itu dipersilakan di grup. Sudah masuk juga ada Ustadz Faiz dan Ustadz Kafi di grup tersebut. Begitu. Mungkin ada informasi tambahan dari Kang Ahmad? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu kan. Belum perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya teman-teman para peserta program Bahasa Arab. Nama saya Ahmad Ginanjar. Di MAIS ini saya diamani oleh Ustadz sebagai bendahara ya. Insyaallah nanti kalau untuk pembayaran untuk program Bahasa Arab nanti bisa langsung japri ke saya gitu ya. Jadi untuk teman-teman misalkan terkendala dengan keuangan, jadi untuk pembayarannya boleh dicicil ya, boleh dicicil dan insya Allah tidak akan memberatkan ya.
Walaupun misalkan nanti ada kendala, boleh disampaikan ya. Jadi sekali lagi mungkin untuk teman-teman yang belum membayar untuk pendaftarannya sebesar 50.000 dan untuk programnya 350.000, nanti boleh disampaikan. Insya Allah nanti untuk data-data yang sudah membayarnya saya akan sampaikan di grup ya, di grup yang program bahasa Arab angkatan sekarang. Jadi nanti insya Allah akan selalu diupdate di sana. Jadi siapa yang sudah membayar, siapa yang belum. Itu aja. Mungkin itu aja, Nur ya. Syukran. Baik, terima kasih Kak Ahmad untuk informasinya, dan insya Allah infak yang kita semua sisihkan untuk kegiatan ini juga diperuntukkan untuk pengembangan dakwah dan pendidikan di lembaga Maisi Institute seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Pak Ardi, Kang Iwan. Cekap, insya Allah. Cekap, insya Allah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terakhir mungkin saya informasikan dengan dibukanya program pembelajaran bahasa Arab dasar, insya Allah akan segera dimulai. Untuk ABY mungkin nanti insya Allah akan dimulai malam ini, serta ya. Malam ini paling nanti saya komunikasikan dulu di grup kesiapan para peserta, karena qadarullah sekarang belum ada yang ikut yang ABY, tadi ada yang kendala juga. Mungkin nanti akan dipastikan kembali kesiapan memulai pembelajarannya untuk malam ini. Untuk MTK insya Allah akan dimulai tanggal 14 hari Rabu serta isi hari Rabu, jamnya sesuai yang ada tertera di pamflet seperti itu. Baik, mungkin Ustadz ada penutup ataupun pesan dari Ustadz untuk menutup stadium general ini. Ya, saya hanya berharap ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya kegiatan program kita dan mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, terima kasih kepada ilmuwan sekalian yang telah hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara studium general pembukaan program kelas bahasa Arab dasar untuk kelas MTK dan ABY. Jazakumullah khairan katsiran, semoga menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ardi, Pak Iwan. Sami-sami atur nuhun sedayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.